Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurmala Syari, kemudian ada Lela Nurlailatur Rohmah, selanjutnya ada Dian Mawar Lestari, kemudian ada Aitania Rahmah, dan yang terakhir ada Vira Reza. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah merupakan salah satu jenis pendekatan dari penelitian kualitatif. Fenomenologi menurut seorang ahli filsuf dari Jerman yaitu Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938, beliau mencetuskan bahwasanya fenomenologi ini berasal dari filsafat yang mengelilingi kesadaran manusia. Yang mana pada awalnya teori ini digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Menurut Husserl, dalam Apandi 2007 ada beberapa pengertian fenomenologi, yaitu pertama, pengalaman subjektif atau fenomenologikal. Yang kedua, suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Jadi, teori ini merupakan hasil dari perlawanan teori sebelumnya yang memandang sesuatu dari paradigma ketuhanan. Secara sederhana, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang berupa untuk memahami dan mendeskripsikan sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan oleh peneliti fenomenologis. Yang pertama, memperhatikan pada kenyataan yang ada. Dalam hal ini, kesadaran tentang suatu benda secara jelas. Yang kedua, memahami fenomena atau peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Yang ketiga, memulai dengan diam, kemudian dilanjutkan dengan pendeskripsian fenomena secara langsung. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis penelitian fenomenologi. Apa sih jenis-jenis penelitian fenomenologi? Nah, jadi jenis-jenis penelitian fenomenologi yang pertama itu ada deskriptif fenomenologi. Fenomenologi deskriptif melibatkan eksplorasi langsung, analisis, dan deskripsi fenomena tertentu sebebas mungkin dari pengajuan pengandaian. Spijert-Bird mengidentifikasi 3 langkah untuk fenomenologi deskriptif, yaitu yang pertama ada intuiting, yang kedua ada analyzing, yang ketiga itu ada phenomenological describing. Selanjutnya dari jenis-jenis penelitian fenomenologi itu yang kedua ada phenomenology of essences. Phenomenology of essences melibatkan probing melalui data untuk mencari tema umum atau esensi dan membangun pola hubungan bersama oleh fenomena tertentu. Nah, dalam hal ini menjadi mungkin untuk mendapatkan wawasan ke dalam struktur penting dan hubungan antara fenomena. Peneliti mengikuti langkah-langkah dari intuiting, analyzing, dan describing. Nah, yang ketiganya itu ada phenomenology of appearances. Apa tuh? Nah, dia itu melibatkan pemberian perhatian pada cara fenomena muncul. Melihat cara fenomena muncul, peneliti memberikan perhatian khusus pada cara yang berbeda dari sebuah objek itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada konstitutif fenomenologi. Apa itu konstitutif fenomenologi? Yaitu mempelajari fenomena seperti mereka menjadi terbangun dalam kesadaran kita. Konstitutif fenomenologi berarti proses di mana fenomena terbentuk dalam kesadaran kita, seperti yang kita maju dari kesan pertama untuk gambaran penuh struktur mereka. Selanjutnya itu yang kelima, ada reduktif fenomenologi. Nah, fenomenologi reduktif meskipun ditujukan sebagai proses yang terpisah, terjadi bersamaan pada seluruh penyelidikan fenomenologis. Peneliti terus membahas bias pribadi, asumsi, dan prasangka atau menyisihkan keyakinan ini untuk memperoleh gambaran paling murni dari fenomena yang sedang dalam investigasi. Nah, yang terakhir itu ada hermeneutik fenomenologi. Nah, kerangka interpretatif dalam fenomenologi digunakan untuk mencari tahu hubungan dan makna bahwa pengetahuan dari konteks terkait satu sama lain. Terdapat peningkatan penelitian yang dipublikasikan keperawatan yang didasarkan pada teori filosofis hermeneutika. Pendekatan fenomenologis hermeneutika adalah tentang pentingnya filosofi dari alam dalam memahami fenomena tertentu dan interpretasi ilmiah fenomena yang muncul dalam teks atau kata-kata tertulis. Spijert-Bird
mengidentifikasi 3 langkah untuk fenomenologi deskriptif, yaitu yang pertama ada intuiting, yang kedua ada analyzing, yang ketiga itu ada phenomenological describing. Tahapan penelitian fenomenologis, yang mana di sini menurut Criswell ini ada 8 tahapan dalam penelitian fenomenologis. Yang pertama itu ada penentuan lokasi dan individu. Dalam melakukan penelitian, kita harus menentukan lokasi yang dijadikan tempat penelitian dan juga individu untuk dijadikan subjek penelitian. Dan yang kedua ada proses pendekatan. Setelah itu, kita akan melakukan proses pendekatan kepada subjek penelitian, yaitu orang yang akan kita teliti, di mana dalam proses pendekatan ini guna untuk membangun hubungan yang baik dengan individu tersebut. Ketiga, di sini ada strategi pemilihan informan. Dalam penelitian ini, informan harus memenuhi syarat seperti semua individu yang diteliti mewakili orang yang pernah mengalami fenomena tersebut. Terus yang keempat ada teknik pengumpulan data. Digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis untuk analisis dan interpretasi. Prosedur yang dapat digunakan ada 4, yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, terus ada juga satunya itu berupa audiovisual. Yang kelima ada prosedur pencatatan data, di mana dalam prosedur pencatatan data ini adalah suatu proses yang sistematis untuk merekam, mengorganisir data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Terus yang keenam ada isu lapangan. Di permasalahan lapangan yang disajikan, di sini dirancang untuk mencari atau mencatat berbagai peristiwa yang diperoleh selama melakukan observasi penelitian tersebut. Terus yang ketujuh ada penyimpanan data. Di sini peneliti dapat menyimpan data dengan cara menyimpan arsip cadangan dari file tersebut. Terus yang kedelapan ada tahap pelaporan. Pada tahap terakhir ini melibatkan proses pengumpulan data, yakni berupa analisis data, pemeriksaan data, penyajian hasil penelitian dalam bentuk laporan yang sistematis. Kelebihan dan kekurangan penelitian fenomenologis. Kelebihan penelitian fenomenologis yang pertama, penelitian fenomenologis sebagai suatu metode keilmuan yang dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya dengan tidak memanipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Yang kedua, penelitian fenomenologis mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Yang ketiga, penelitian fenomenologis memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Yang keempat, menangkap pengalaman subjektif dalam penelitian fenomenologis bertujuan untuk memahami sudut pandang subjektif. Hal ini khususnya berguna dalam studi kesadaran, di mana pengalaman subjektif adalah yang terpenting. Yang kelima, kedalaman pemahaman. Studi fenomenologis seringkali menghasilkan pemahaman yang kaya, rinci, dan mendalam tentang fenomena, yang dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas kesadaran yang mungkin terlewatkan dalam metode eksperimental yang lebih objektif. Yang keenam, relevansi kontekstual fenomenologis, mempertimbangkan konteks dan kesadaran di mana kesadaran dialami yang dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena tersebut. Dan yang ketujuh, mengungkapkan konsep baru dengan berfokus pada pengalaman individu. Penelitian fenomenologis dapat mengungkapkan konsep, teori, atau fenomena yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode penelitian eksperimental. Dari berbagai kelebihan tersebut, fenomenologi sebenarnya juga tidak luput dari berbagai kekurangan. Seperti yang pertama, pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai, tapi bermuatan nilai. Tujuan fenomenologis untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa adanya pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan. Yang kedua, subjektivitas. Menetapkan reliabilitas dan validitas suatu pendekatan dapat menjadi sebuah tantangan, sehingga membuat penelitian subjektif menjadi sulit. Yang ketiga, bias. Bias yang ditimbulkan oleh peneliti dapat mempengaruhi penelitian, dan hal ini terutama berlaku pada penelitian fenomenologis. Yang keempat, bracketing murni. Gangguan pada interpretasi data dapat menyebabkan banyak kesulitan dalam mencoba membangun dan mempertahankan bracketing murni.
Dan yang kelima, presentasi. Menyajikan temuan penelitian seringkali sulit, bahkan tidak mungkin. Hasil penelitian tersebut terbukti sangat kualitatif, sehingga sulit untuk menyajikan temuan dengan cara yang dianggap berguna oleh para praktisi.